Kita membaca kitab Fikih Al-Muyassar yang pada pertemuan terakhir sampai atau masih pada bab mawaqitus shalah, tentang waktu-waktu sholat. Salawat dan salam tidak lupa semoga tercurah atas Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yang semoga terlimpah pula kepada seluruh keluarganya dan semua umatnya yang senantiasa istiqomah dengan dinullah ini sampai hari kiamat kelak. Ibu bapak sekalian, para jamaah rahimakumullah, pada pertemuan yang terakhir kita sampai pada hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar atau bersumber dari Ibnu Umar, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim terkait tentang dasar yang dijadikan pedoman oleh para ulama tentang waktu-waktu sholat. Kemarin kita sampai pada waktu sholat zuhur, bahwa waktu sholat zuhur dimulai dari bizawali syamsi. Waktu sholat zuhur itu diawali dengan bergesernya matahari dari tengah-tengah waktu siang sedikit bergeser ke barat, sehingga mailuha an kabdis sama ila jihatil maghrib, sehingga karena matahari itu sudah agak condong ke barat sedikit, maka bayangan benda itu sudah ada di sisi timurnya. Kita ingat bahwa salah satu waktu yang kita tidak boleh melaksanakan sholat itu ketika matahari tepat di atas kepala. Maka ketika matahari tepat di atas kepala, pas di tengah-tengah, itu waktu yang tidak diperbolehkan melaksanakan sholat. Ketika matahari bergeser ke sisi barat sedikit, sehingga bayang-bayang benda itu sudah ada di sisi timur, maka itulah awal waktu sholat, awal waktu sholat zuhur. Akhir waktu sholat zuhur itu manakala bayang-bayang suatu benda panjangnya sama dengan kondisi benda itu yang senyatanya. Jadi akhir dari waktu sholat zuhur itu ketika bayang-bayang benda, panjangnya bayang-bayang itu sama dengan tingginya benda itu. Jadi kalau kita misalnya ingin mengetahui detail, kita ambil suatu barang yang tegak berdiri, kemudian ketika tinggi benda itu sama dengan panjang bayangannya, itulah akhir dari waktu sholat zuhur. Sholat zuhur yang utama adalah dilakukan di awal waktu. Wa yustahabbu ta'jiluha fi awwali waktiha. Sholat zuhur itu yang paling utama dilakukan di awal waktu. Jadi meskipun rentang waktunya panjang, dari mulai matahari sedikit condong ke barat sampai kemudian matahari terus ke arah barat, hingga panjang bayang-bayang suatu benda sama dengan tingginya, itu rentang waktu yang sangat panjang. Tetapi untuk sholat zuhur ini yang paling utama adalah dilakukan di awal waktu, kecuali di suatu tempat, suatu daerah, yang di daerah atau tempat itu di waktu awal sholat zuhur panas teriknya sangat menyengat. Jadi kalau panas terik itu sangat menyengat, maka boleh untuk sedikit menundanya sehingga sudah tidak terlalu sudah tidak teramat panas. Ini yang barangkali di tempat kita barangkali
tidak ada gitu toh. Karena tempat kita itu bisa dikatakan sak panas-panasi Temanggung itu kan sejuk ya. Kecuali kalau suasana hatinya sedang panas itu bisa panas ya. Jadi secara umum ya kondisi iklim Temanggung itu kalau toh panas ya tidak terlampau panas sehingga barangkali pengecualian untuk memundurkan waktu sholat duhur dalam kondisi panas terik yang sangat panas barangkali itu tidak kita dapati di tempat kita. Tapi di tempat lain misalnya di daerah Gurun Sahara, di daerah Afrika yang memang di sana panasnya menyengat. Kemudian di daerah sana, daerah-daerah yang kondisi kaum musliminnya itu minoritas, perekonomiannya juga sangat terbelakang, maka ada masjid itu yang hanya dengan 4 tiang, kemudian ya di atasnya itu hanya ada kayu-kayu dan hanya ada ranting dan daun-daun pohon. Itu saja tidak rapat. Karena memang ranting dan daun pohon di tempat itu bukan perkara yang mudah mencarinya. Tempat kita ya noleh kanan ke kiri nyari daun-daunan sangat banyak. Ini waktu salat zuhur. Kemudian wassalatul asri yabda'u waqtaha min nihayati waqti zuhri. Waktu salat zuhur, waktu salat asar itu dimulai setelah selesainya waktu salat zuhur. Waktu salat asar itu dimulai setelah habisnya waktu salat zuhur. Ai min sirwatu dhillu kulli syai'in mithluhu, dari mulai ketika panjang bayang-bayang benda sama dengan tinggi aslinya, wa yantahiya bi ghurubis syams, dan akhir waktu salat asar itu adalah ketika matahari tenggelam. Maka ketika matahari itu tenggelam berakhirlah waktu salat asar. Jadi waktu salat asar itu sangat panjang sekalian. Yang barangkali di tempat kita karena kebiasaan azannya terlalu malam atau terlalu sore. Karena azan asarnya itu kadang-kadang ada yang jam 5 kurang 10 menit baru azan asar dikumandangkan, sehingga seakan-akan waktu salat asar itu amat sangat pendek, padahal sebenarnya panjang. Dari semenjak berakhirnya waktu salat zuhur sampai dengan matahari tenggelam. Wa yantahya bi ghurri syams, ya, batas akhir adalah ketika matahari tenggelam. Ai inda akhirul asfarar, yaitu ketika sudah hilang, ya, sudah hilang cahaya yang kekuning-kuningan. Wa yusinnu ta'jiluha fi awalil waqti, dan salat asar ini yang paling utama juga dilakukan di awal waktunya. Jadi salat asar itu yang paling utama tetap dilakukan di awal waktu. Wa hiya salatul wusta allati nassallahu 'alaiha fi qouli ta'ala. Salat asar ini ada salat wusta yang secara khusus Allah menyebutkan di dalam firman-Nya, yaitu dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-238. Allah Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Hafizu 'alas sholawati wassolatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Kata Allah, Hafizu 'alas sholawati, jagalah oleh kalian akan sholat yang 5 waktu itu. Wassolatil wusta, terutama adalah sholat wusta.
Dulu kita sampaikan panjang lebar tentang pendapat di kalangan para ulama terkait yang dimaksud salat wusta itu salat apa. Pendapat yang paling banyak dan paling kuat bahwa yang dinamakan salat wusta itu artinya tengah-tengah. Seperti kalau jari tangan ini tengah-tengah ini namanya wusta. Ini ada ibham, ya, ada ibham, ada sababah, ada wusta, ya, ada wusta. Ini wusta ini yang tengah. Kata Allah begitu. Hafidhu 'alas salawati, jagalah oleh kalian salat-salat yang 5 waktu, wassalatil wusta, dan terutama salat yang tengah-tengah, salat yang pertengahan. Pendapat yang terkuat di kalangan para mufassir ketika memaknai wusta ini, yang dimaksud salat wusta itu adalah salat asar. Wa qumu lillahi qanitin, dan berdirilah kalian untuk Allah Ta'ala dengan qanit, dengan khusus, ya, dengan khusyuk, maaf. Wa qumu lillahi qanitin, dan berdirilah kalian, ya, untuk Allah Ta'ala qanitin, dalam keadaan qanit. Qanit itu berdiri lama, khusyuk. Artinya apa, ibu bapak rahimakumullah? Secara khusus Allah Ta'ala berwasiat supaya kita menjaga sholat asar. Dan memang ternyata faktanya sholat asar ini sholat yang agak banyak dilalaikan oleh kaum muslimin terkait waktu-waktu pelaksanaannya. Masih banyak yang kemudian, ya, tidak dilakukan di awal waktu, tetapi kemudian melaksanakannya pada waktu yang agak akhir. Sementara anjuran atau kesunahannya adalah tetap dilakukan di awal waktu. Wa qad amara an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam bil muhafadzati 'alaiha. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara khusus memerintahkan kepada kaum muslimin untuk menjaga salat asar ini. Sampai-sampai beliau mengatakan, man fatathu salatal asri faka'annama wutira ahlahu wa malahu. Hadis muttafaq alaih, Bukhari Muslim. Rasulullah mengatakan, man fatathu salatal asri, siapa saja yang kehilangan salat asar, siapa saja yang kehilangan salat asar, faka'annama wutira ahlahu wa malahu, maka seakan-akan orang yang kehilangan salat asar itu seakan-akan dia telah kehilangan keluarganya dan kehilangan hartanya. Bahasa Jawanya alangan atau apes begitu. Siapa yang kehilangan salat asar seakan-akan dia kehilangan keluarganya atau kehilangan hartanya. Ini yang terlewatkan atau kehilangan salat asar. Wa qala aidan, kemudian disebutkan juga dalam hadis yang lain diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Rasulullah mengatakan, man taraka sholatal asri faqad habita amaluh. Siapa yang meninggalkan salat asar dengan sengaja, faqad habita amaluhu, maka amal soleh dan amal perbuatannya akan sia-sia. Amal soleh, amal kebaikannya akan sia-sia. Habita itu makna secara tekstual maknanya lenyap atau musnah. Siapa yang meninggalkan sholat asar, maka lenyaplah amal kebaikannya. Ini wanti-wanti Rasulullah, pesan atau wasiat Rasulullah agar kita memperhatikan tentang sholat asar. Kemudian ya disebutkan juga wa waqtu sholatal maghribi min ghurubi syamsi ila mughibas saqafil ahmar. Dan waktu salat maghrib
waktu sholat maghrib itu dimulai semenjak tenggelamnya matahari. Tenggelam matahari sekarang sekitar jam niki maghribnya sudah mulai malam ya. Sekarang itu kan lebih panjang siangnya daripada malamnya. Karena ya sholat subuh itu jam berapa sholat subuh? Jam 4 ya, sekitar jam 4 lebih sedikit ya. Sementara maghribnya jam 6 kurang seperempat kayak gitu. Ya, jam 6 kurang seperempat. Artinya waktu malamnya agak lebih pendek dibanding waktu siangnya. Anak saya bilang, "Di awan ini kok dawen." Ya, dawen itu reso dawen. Dawen itu napa? Dawa banget itu. Karena memang siangnya lebih panjang dibanding dari waktu malamnya. Nah, waktu salat maghrib itu dimulai dari tenggelamnya matahari tenggelamnya matahari ila mughibi syakafil ahmar, sampai hilangnya ya, syakafi ini makna secara lepasnya itu bisa dimaknai mega niku napa? Awan. Syakafil ahmar itu artinya awan yang merah. Jadi waktu sholat maghrib itu dimulai semenjak matahari itu tenggelam sampai hilangnya awan yang berwarna merah setelah matahari tenggelam. Dan ini waktunya tidak panjang, agak pendek. Hanya kalau di tempat kita tidak kelihatan ya. Karena kaling-kalingan apa? Gunung ya, Gunung Sumbing ya. Kalau dari tempat saya malah kaling-kalingan papringan. Jadi pohon bambunya banyak sehingga kaling-kalingan. Maka ketika melihat warna langit yang merah setelah maghrib itu selesai, itu ya agak sulit kita melihatnya. Apalagi tempat kita kan iklimnya tropis, sehingga lebih sering tertutupi oleh awan yang lain. Tetapi barangkali mungkin di waktu-waktu yang langit cerah, misalnya pada bulan-bulan Juli, bulan-bulan Agustus misalnya, kemudian barangkali kita pas berada di satu tempat yang di situ itu hamparan yang luas seperti di daerah pesisir pantai misalnya, itu memungkinkan ketika waktu sholat maghrib ya, matahari sudah tenggelam, masuk waktu sholat maghrib, maka langit di sisi barat itu masih nampak merah. Maka suatu ketika perlu dilegaki untuk melihat itu. Kalau dari tempat kita memang tidak kelihatan. Tapi kalau ibu bapak sekalian pas haji, pas umroh, itu akan melihat di sana. Ketika maghrib selesai, kemudian panjenengan keluar dari masjid, langit di sisi barat itu masih kelihatan padang, jembrang. Beda tempat kita, maghrib selesai pun peteng nirah karuan. Kan memang ya pengaruh iklim. Ya. Liqauli sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan waktu salatul maghribi malam yaghibus syaqfi. Waktu salat maghrib itu adalah selama mega atau awan merah di sisi barat itu belum hilang. Nah, awan merah itu namanya apa? Kalau di sisi timur namanya apa? Kalau senja, kalau langit merah itu namanya apa? Layung, ya, layung bahasa Jawanya. Kalau bahasa Indonesianya nyanyian zaman dulu, lembayung, ya, di sisi barat, lembayung.
jadi awan merah setelah matahari tenggelam. Itu namanya lembayung ya. Kalau Jawa nyebutannya layung ya. Saya malah baru dengar sekarang ini layung ya. Jadi awan merah. Nah, waktu salat maghrib itu selama awan merah itu belum hilang. Kalau awan merah itu sudah hilang ya, ditutupi gelapnya malam, berarti sudah masuk waktu salat Isya. Wa yusinnu ta'jiluha fi awwali waqtiha. Salat maghrib sama. Salat maghrib itu ya sunnahnya adalah dilakukan di awal waktunya. Karena ini termasuk waktu yang cukup pendek. Salat maghrib itu waktu yang cukup pendek. Maka sunnahnya adalah dilakukan di awal waktu. Liqaulihi, sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tazalu ummati bi khairin ma lam yuakhirul maghriba hatta tastabikan nujum. Umatku, kata beliau, umatku senantiasa dalam kebaikan selama tidak mengakhirkan waktu maghrib hingga bintang-bintang sudah bertebaran di langit. Umatku, kata beliau, umatku senantiasa dalam kebaikan selama tidak mengakhirkan waktu maghrib sampai bintang-bintang sudah bertebaran. Jadi kalau azan maghrib itu bintang-bintang sudah pating apa? Pating kerlip. Bintangnya pating kelempior kan itu. Kalau bintang itu sudah muncul banyak, itu bahasa Jawanya pun roto kasep itu loh. Ya, karena Nabi mengatakan umatku senantiasa dalam kebaikan selama tidak mengakhirkan waktu maghrib hingga bintang-bintang sudah bertebaran. Illa lailatal muzdalifati lil muhrimi bil haji, lil muhrimi bil haji, kecuali, ini pengecualiannya, kecuali khusus pada malam hari ketika jamaah haji meninggalkan Arafah menuju Mina lalu bermalam di Muzdalifah. Lalu jamaah bermalam di Muzdalifah, bagi jamaah haji yang sedang bermalam di Muzdalifah, sunnahnya adalah waktunya diakhirkan hatta tusalliya ma'al isya'i jam'un takhir, sehingga dilakukan dengan jamak takhir bersama dengan sholat isya. Cuma begini, sering beberapa kali didapati jamaah kita itu lebih seneng sholat maghribnya itu di Arafah. Jadi ketika bertandang dari Arafah menuju Muzdalifah itu karena tarodudi, karena bis yang mengantarkan itu ambil penumpang di Arafah, kemudian diletakkan di Muzdalifah, bisnya muter lagi, ambil penumpang lagi, sistem dropping, namanya tarodudi. Maka kemudian ya karena itu bisnya ya hanya itu masing-masing maktab, maka sering jamaah haji berada di Arafah kadang sampai hampir tengah malam. Sampai hampir tengah malam, sampai jam 10, sampai jam 11. Saya pernah itu hingga sampai hampir jam setengah 12 malam. Jamaah pada panik, pripun niki sholat maghrib pripun niki. Kita sampaikan sunnahnya adalah sholat maghrib dan isya itu dilaksanakan di Muzdalifah. Kita sampaikan wong yo kaji rawurung setahun, kok setahun, saumur-umur sekali, antriannya juga panjang, kita sempurnakan. Tetapi
tidak sedikit kemudian ya jamaah yang di luar yang kita bimbing itu yang sudah pada ribut sholat maghrib dan isya-nya dilakukan di Arafah dengan jamak takdim. Sementara sunnahnya adalah dilakukan di Muzdalifah dan jamaknya jamak takhir. Ini pengecualian mengakhirkan waktu sholat maghrib ketika dalam kondisi safar, seperti ketika jamaah haji sedang mabit atau bermalam di Muzdalifah. Bela ibu bapak yang barangkali belum menunaikan ibadah haji, sudah punya porsi, itu perlu diingat-ingat bahwa ketika meninggalkan Arafah kemudian datang ke Muzdalifah, itu sunnahnya adalah di Arafah itu sholatnya sholat zuhur dan sholat asar. Maghrib dan isya-nya itu dilakukan di Muzdalifah dengan jamak takhir. Jamak takhir artinya dikumpulkan maghrib dan isya-nya dan dilakukan di waktu yang akhir. Dan yang melakukan seperti itu banyak di Muzdalifah. Hanya jamaah haji kita itu sering-sering sok ora patiyo napa? Sabar. Anjur pripun iki pun jam sementen iki mbok jam sementen pripun lajeng salat. Ya kita sampaikan, yang kita bimbing itu kita sampaikan sunnahnya itu maghrib dan isya di Muzdalifah sehingga tenang. Tapi ada pertanyaan juga, handiko sing wong mriko do salat ing mriki, ya sudah, yang sana biarkan melakukan seperti itu, kita nanti salatnya di Muzdalifah. Nek mboten banyu pripun? Tayamum, gampang itu. Ndak ada air gimana? Tayamum. Karena kalau kemudian kita biasanya kalau kami itu mengakhirkan datang ke Muzdalifah supaya di Muzdalifah itu tidak terlalu lama. Karena sunnahnya di Muzdalifah itu nanti meninggalkan Muzdalifah sampai waktu subuh. Kalau datang ke Muzdalifah di waktu yang awal, dapat antrian awal, di Muzdalifah itu nanti semalam penuh dari maghrib sampai subuh, dan itu agak berat karena di bawah alam terbuka. Maka kita siasati lebih baik kungku ini apa? Jadi nyantainya itu di Arafah karena ada tenda. Apalagi tahun 2018 ke sini tendanya sudah tenda besar. Duduk di Arafah dan kita ambil undian yang paling terakhir. Nempun dontek itu baru kita naik mobil, nanti sampai Muzdalifah sudah tengah malam. Hanya sekitar nanti 5 jam tinggal di Muzdalifah sampai subuh, kemudian kita pun beranjak. Ini sunnahnya di Muzdalifah. Kemudian amma salatul isya'i fayabda'u waqtuha min mughibis syaqfil ahmar ila nisfil lail. Adapun waktu salat isya dimulai dari hilangnya awan merah di sisi barat ila nisfil laili sampai tengah malam. Jadi waktu salat isya itu dimulai semenjak awan merah di sisi barat itu sudah hilang sampai dengan tengah malam. Liqauli sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan sabda Nabi, waktu salatul isya'i ila nisfil lailil awsati. Waktu salat malam itu sampai dengan tengah malam, separuh malam yang pertengahan. Meskipun waktu tetap masih bisa untuk menunaikannya sampai sebelum masuk waktu sholat subuh. Tetapi waktu utamanya adalah sampai dengan tengah malam. Bahkan wa yustahabbu ta'khiruha ila akhiril waqtil mukhtar. Bahkan sunnahnya adalah khusus sholat isya
diakhirkan waktunya sampai akhir waktu pilihan. Kapan akhir waktu pilihan? Akhir waktu pilihan itu adalah di tengah malam. Itu sunnahnya. Tapi ini berat ya, dan nanti iso dadi gegeran. Masjid Al-Amin adzan Isya jam 11:30. Wah itu nanti sampai kemana-mana ini. Ini Islam model opo kan itu ya. Itu waktu utamanya, Kemudian ya, jadi waktu utamanya adalah demikian. Malam takun masyaqqah, selama itu tidak memberatkan. Dan saya yakin kalau kita semuanya sholat isya kok jam 11:30 malam, kalau yakin banyak yang keberatan, banyak mata yang sudah ndeluyup niku napa? Sudah pada ngantuk ya. Maka Nabi SAW biasanya lebih banyak melakukan di awal waktu, meskipun beberapa kali melakukannya di akhir waktu. Supaya apa? Tidak memberatkan umatnya. Wa yukrahu nauma qablaha, dan makruh hukumnya tidur sebelum salat isya. Wal haditsu ba'daha, dan berbincang-bincang begadang ngobrol setelah sholat isya. Li ghairi maslahatin, jika itu tidak ada maslahatnya. Artinya terkait waktu sholat isya ini Nabi mengatakan makruh tidur sebelum sholat isya dan begadang setelahnya, kecuali begadang untuk hal-hal yang ada maslahatnya, misalnya ya pengajian atau kemudian bermusyawarah ya, membicarakan tentang kemaslahatan di suatu tempat, kemaslahatan desa, terkait pembangunan, terkait urusan umum, kemaslahatan orang banyak, maka itu boleh. Tetapi kalau kemudian begadang ya, sambil begadang jangan begadang, sudah jangan tetap masih begadang, ini yang tidak ada manfaatnya, ini dimakruhkan. Li haditsin Abi Barzah, sebagaimana hadis dari Abi Barzah, beliau mengatakan anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yakrahu nauma qabla al-isya, bahwa Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, memakruhkan, membenci tidur sebelum sholat isya, dan wal haditsu ba'daha, dan ngobrol kesana kemari setelah sholat isya. Habis isya itu kalau tidak ada sesuatu yang orhan, yang penting, maka tidurlah, sehingga bangun pagi relatif lebih segar, sehingga sholat malamnya pun juga dilakukan dengan segar pula. Beda kalau begadangnya sampai jam 11:30, itu nanti mau bangun sholat malam biasanya mata itu cenderung lebih berat, kayak onten lime gitu, gemblek mau melek itu rasanya gemblek. Kemudian wa waktu sholat fajri, dan waktu sholat subuh itu min tulu'il fajri tsani ila tulu'i syamsi. Waktu sholat subuh itu dimulai dari terbit fajar yang kedua. Terbit fajar itu ada dua, ada fajar kadzib, ada fajar shadiq. Fajar kadzib itu artinya bohong ya. Ada fajar kadzib dan ada fajar shadiq. Kalau fajar kadzib itu muncul seperti warna putih, seperti sinar, dan itu ke arah naik seperti ekor kuda. Tetapi kalau fajar shadiq itu agak melengkung, dan itu hanya semburat putih, tidak kemudian nampak jelas. Itu fajar shadiq. Fajar shadiq munculnya setelah fajar kadzib.
Ini yang di dalam kitab fikih ini, dalam kitab-kitab baca dikatakan waktu sholat subuh itu adalah setelah terbit fajar yang kedua ila tulu'i syamsi, sampai sebelum matahari terbit. Itu waktu sholat subuh. Wa yustahabbu ta'jiluha idza tahaqqaqa tulu'il fajri, dan sunnahnya adalah tetap disegerakan jika memang terbit fajar sudah benar-benar terbit. Ya, sholat subuh ya itu utamanya tetap disegerakan selama memang waktunya betul-betul sudah terbit fajar. Dan semua waktu ini insya Allah sudah tidak bermasalah karena sudah ada hitungan jam. Ini yang paling mudah ya. Kalau dulu kan harus dengan melihat waktu jam itu saya masih ingat waktu kecil itu satu kampung itu yang punya jam hanya beberapa orang ya. Yang waktu itu jamnya ditempel-tempel di tembok, yang setiap seperempat jam itu selalu berbunyi ting tong 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 tung tong, itu setiap seperempat jam berbunyi. Dan sekarang jam itu pada dicari-cari karena jadi barang antik itu. Nah dulu jam itu masih sangat sedikit, yang punya jam tangan pun juga tidak banyak. Maka kemudian ya kalau sekarang insya Allah yang namanya jam itu sudah pating kelatrak gitu kan, sudah sangat banyak ya. Bahkan yang tidak ngasto jam pun ngasto HP, yang HP-nya juga ada jamnya. Bahkan jadwal waktu sholat pun bisa dilihat di HP itu. Ibu bapak kagungan HP Android ya, kemudian buka Google, ditulis di situ jadwal waktu sholat Temanggung, klik maka muncul jadwal waktu sholat Temanggung di hari itu, dari subuh, zuhur, asar dan maghrib. Begitu mudah ya. Dan sekarang tidak harus nginceleng matahari tenggelam, tidak harus nginceleng ini sinar layung itu masih nampak atau tidak begitu merepotkan. Kenapa? Karena sudah ada jam. Hadhihi yal awqatil lati yusra'u ada'us salawatil khamsi fiha, inilah waktu-waktu yang disyariatkan untuk melaksanakan sholat yang 5 waktu. Fayajibu alal muslimina taqayyud dzalik, maka wajib bagi kaum muslimin untuk terikat ya, melaksanakan waktu salat terikat dengan waktu-waktu itu, tidak awur-awuran, tetapi terikat dengan waktu-waktu itu, tidak boleh mendahului dan tidak boleh keluar dari waktu-waktunya. Wal muhafadzatu ala fi waqtiha, dan menjaga waktu-waktunya, wa tarki ta'khiruha, dan juga meninggalkan ya dari mengakhirkannya, li'annallaha, karena Allah Subhanahu wa taala mengancam orang-orang yang mengakhirkan sholat dari waktu-waktunya. Allah mengancam kaum muslimin yang suka mengakhirkan sholat dari waktu-waktu yang seharusnya, seperti dalam surat Al-Ma'un. Ibu bapak sudah hafal semua. Fawailul lil musallin, maka celakalah para musallin, orang-orang yang sholat itu. Ini ada kalimat fawailul lil musallin, celakalah orang-orang yang sholat itu. Siapa? Alladzina hum an sholatihim sahun, yaitu mereka ini orang-orang yang terhadap sholat mereka melalaikannya. Nabi pernah ditanya oleh sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas, bertanya, Rasulullah, yang dimaksud sahun di sini itu siapa ya Rasulullah? Rasulullah mengatakan, yang dimaksud dengan sahun pada ayat itu adalah orang-orang yang suka mengakhirkan sholat dari waktu-waktunya. Seneng napa?
ngendi, mengakhirkan salat di waktu-waktunya. Nabi Allah mengancam dengan kalimat wail. Wail itu ada dua makna. Ada wail itu bisa bermakna celaka, dan wail itu bisa bermakna nama salah satu lembah di antara lembah-lembah jahanam. Yang kata Imam Dzahabi belum mengatakan seandainya gunung yang ada di dunia ini dimasukkan ke dalam wail itu ladzabat, maka gunung itu akan meleleh karena saking panasnya. Orang-orang dulu sering menyebut istilah neraka wail, fawailul wail. Kemudian juga dalam surat Maryam ayat yang ke-59 Allah Ta'ala mengatakan fa khallafa mim ba'dihim khalfun adha'us salata wa taba'us syahawat fasawfa yalqauna ghayya. Maka kelak akan muncul suatu generasi yang sangat jelek. Kelak akan muncul generasi yang sangat jelek. Tandanya adalah adha'us salata, suka menyia-nyiakan salat dan mengikuti hawa nafsunya. Yang dinamakan menyia-nyiakan salat kata Ibnu Abbas bukan orang yang tidak melaksanakan salat, tetapi orang-orang yang masih melaksanakan salat hanya suka menunda-nunda dari waktu yang semestinya. Allah mengatakan fasaufa yalqauna ghayya. Orang yang seperti ini kelak di akhirat akan menemui ghayya. Apa ghayya itu? Di sini dikatakan ghayyu huwa al-adzabus syadidul mudha'afu wasyarru wal khabithatu fi jahannam ma'yadun billah. Yang dinamakan ghayya itu adalah siksa yang pedih, yang dilipat gandakan, yang buruk, yang berada di dalam neraka jahanam. Ma'yadun billah. Kita semoga dijaga oleh Allah dari tempat itu. Ghayya nama salah satu jurang di antara jurang-jurang jahanam yang makanannya sangat buruk, panasnya sangat panas, dan siksanya sangat memilukan. Itu Allah ancamkan bagi orang-orang yang suka menunda-nunda sholat dari waktu-waktu yang semestinya. Ibu bapak jamaah rahimakumullah, barangkali sampai di sini yang bisa kita sampaikan pada malam hari ini. Yang selanjutnya adalah tentang masalah yang terkait tentang sholat 5 waktu, jenisnya, ragamnya, syaratnya, dan seterusnya. Kita lanjutkan pada waktu yang akan datang. Demikian kita cukupkan dengan kafatul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.